Pagi, Assalamualaikum. Saya tunggu orang tua dan siswa terbaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan Pak. Iya. Kan ya? Enggak, di aku diantarin Oh iya. pagi. Ya Kalau disiplin pulang positif barengan lah. sama anak-anak yang lain. Berarti kan udah nggak mesti harus dibangunin lagi. Enggak, alhamdulillah asal. Syukur, alhamdulillah. Pagi udah namanya jam 4 udah bangun, udah biasa kan salat nggak pernah ini kita ambil gitu. Terus belajar juga jam 5 tuh udah standby di kayak itu di hati di rumah udah tuh memang dia paling rajin aja Nah, kalau gitu. mengenai belajar Dari SD itu memang udah senang itu alhamdulillah ikut bapaknya Oh, dia sesuai dengan passion dia aja kalau saya sih begitu. menurut ridho Allah tuh ada di ridho orang tua. Sampai saat ini alhamdulillah kan pada nggak ada yang kesiangan ya Maya, anak-anak kan dibangun masih bangunin. Dibangunin. Masih atau subuh nak berangan nanti. Emang seberang wae. Susah kan? Oh, saya tak. Hai Ibu, Hai sayang. Ini bagaimana tuh? aku kan ngerjain itu. Nah, kamu mampu nggak? Apa? Iya, kamu mampu nggak? Mampu. Iya, udah. harus mampu lah Ya kan? Kan proses tidak akan mengkhianati. hasil Berarti ada proses nggak kamu di situ? Aduh senyum. Ada senyum, mau nangis, alhamdulillah. Dia sudah tahu bahwasanya dia belajar itu bukan karena imbalan, bukan karena penghargaan, bukan karena hukuman atau sanksi, tapi dia belajar karena ingin dia capai gitu loh Bu. Iya. Makanya dia setiap yang dia pelajari kan, aku tuh harus mencapai itu, aku harus mencapai itu gitu. Kalau yang lain, kalau saya ngobrol yang kita di rumah itu ya, oke, kamu sudah punya budaya positif yang ada dalam diri, sudah menyadari. alhamdulillah birabbil alamin ya Allah punya kelebihannya masing-masing Nah, dua oke. dia udah alhamdulillah berasa tanggung jawab mah udah keulangan dia nggak sistem SKS lagi sekarang mah nggak jadi dia baca-baca jadi pas praknya teh dia tinggal baca lagi gitu. Udah punya strategi sekarang. Dia udah ini sendiri Dan dia merasa, oh iya, apa yang aku lakukan perubahan ternyata hasilnya sangat baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semua. Waalaikumsalam warahmatullahi Wassalatu wabarakatuh. wassalam Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Selamat pagi semua, salam sehat selalu semuanya. Mudah-mudahan kita semua selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Pertama-tama saya ucapkan kepada semua rekan guru seperjuangan sudah dapat mengikuti acara ini dalam mendiskusikan aksi nyata budaya positif. Dengarkan sambutan dari Bapak Gian Sugianto SPD selaku Bapak Wakasek Kurikulum SMA Pasundan 2 yang mewakili Bapak Kepala Sekolah SMA Pasundan 2. Terima kasih Bu Siti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Puji dan syukur mari kita sama-sama panjatkan kehadirat Ilahi Robbi karena berkat rahmat dan hidayahnya kita bisa masih diberi kesempatan untuk berkumpul dalam acara webinar budaya positif oleh Ibu Puji Astuti, Bapak Ibu guru yang saya hormati, terima kasih atas waktunya, semangat untuk menerima ilmu baru ini dari Ibu Puji yang sedang menjadi calon guru penggerak angkatan 4, Bapak Ibu. Ini Ibu Puji akan menerangkan tentang budaya positif. Ini materi yang sangat menarik. Mudah-mudahan dari materi ini kita bisa mengambil ilmu. Mungkin kita langsung saja mendengarkan pemaparan dari Ibu Puji Astuti. Dengan mengucapkan bismillah, saya buka acaranya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagian, terima kasih.
sudah Iya, memberikan sambutan kepada kita semua untuk membuka webinar ini dalam mendiskusikan aksi nyata budaya positif. Mudah-mudahan Ibu Bapak semuanya berkenan ya mendengarkan sampai akhir. Tapi sebelumnya saya akan membacakan kurikulum vitae dari beliau. Ibu yang akan membawakan materi topik tentang aksi nyata budaya positif itu adalah Ibu Puji Astuti, SPDMP, yang tempat tanggal lahirnya itu di Tanjung Morowa, 27 Oktober tahun 1977, agamanya Islam, jenis kelaminnya perempuan tentu, statusnya sudah menikah. Bapak. Tahun 2021 pendidikan calon guru penggerak angkatan 4 ya, laksanakan sampai dengan saat ini. Mudah-mudahan lancar sampai dengan selesai. Nah, tahun 2000 sampai dengan sekarang mengajar di SMA Pasundan 2 Bandung. Berikut kurikulum vitae dari Ibu Puji Astuti. Mari segera kita dengarkan paparan penjelasan tentang topik daripada aksi nyata budaya positif ini. Mangga Ibu Puji Astuti, dipersilahkan. Terima kasih Madam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, izinkan saya ini sharing ya Pak, Bu. Sebagai guru penggerak kami harus men-share ilmu yang kami dapatkan agar bermanfaat. Saya izin share screen dulu, Wakasek dan Ibu moderator. Iya, mangga Ibu. Terima kasih. Bapak Ibu sekalian, rekan-rekan guru hebat melakukan pendidikan calon guru penggerak, yaitu angkatan keempat dari Kota Bandung, Jawa Barat, dengan fasilitator yaitu Ibu Evi Sumiati dan pengajar praktik Ibu Susanti Retno Hardini. Pada materi yang saya berikan ini sebenarnya saya sharing untuk modul 1.4 yaitu budaya positif. Salam dan bahagia Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Damai sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu untuk kita semua di ruang virtual ini. Tadi saya Puji Astuti, SPDMP, dan sampai saat ini saya masih sebagai guru SMA Pasundan 2 Bandung. Agenda kita hari ini sebenarnya adalah yaitu tadi pembukaan dan perkenalan, tadi udah oleh moderator dan oleh Pak Gian sendiri sebagai Wakasek kurikulum. Kemudian nanti izinkan saya untuk mempresentasikan konsep, kemudian mudah-mudahan ada tanya jawab. Kalau yang bisa saya jawab gitu. Kalau yang tidak bisa saya jawab nanti saya PR-kan gitu ya Bapak Ibu. Kemudian insya Allah ada refleksi. Bapak Ibu sekalian, coba Bapak Ibu dan kita semua, apakah selama ini pemikiran kita tentang siswa itu sebagai kertas kosong atau kertas yang sudah diisi oleh tulisan? Kertas yang sudah berisi tulisan, Bu, kata Ibu Jenny. Oh, thank you. Ibu Nur Sofia, kertas yang sudah berisi tulisan juga sama. Baik, terima kasih. Ya, alhamdulillah berarti Bapak Ibu sekalian menganggap siswa kita itu bukan kertas kosong. Karena sebenarnya kita ketahui, apalagi kita kan Muslim gitu ya, bahwasanya anak itu lahir sudah mempunyai kodratnya. Jadi Allah Subhanahu wa taala sudah menciptakan setiap manusia itu dengan kodratnya sendiri. Nah, bagaimana sebagai pendidik? Membantu untuk menebalkan tulisan-tulisan tersebut berdasarkan dari potensi dan kemampuannya. Nah, seperti Ki Hajar Dewantara mengatakan, kalau pendidik itu adalah petani Bapak Ibu sekalian. Petani itu menanam padi kan, bukan menanam sawah. Maksudnya begini, jadi sebenarnya sekolah itu merupakan sawah di mana kita sebagai petani siap-siap untuk menanam padi, yang padinya itu sendiri sudah ada kodratnya. Jadi benihnya itu apakah benih unggul atau tidak, itu sudah ada dan kita menerima siswa atau peserta didik itu. Sebagai pendidik, kita yang bisa kita lakukan adalah sebenarnya untuk memperbaiki apakah sawah itu cocok untuk ditanami padi, ataukah sawah itu cocok untuk ditanami jagung atau sayuran.
Seperti SMA Pasundan 2 Bandung, kita berharap menanam padi, berarti yang kita harap adalah padi yang tumbuh bernas, Bapak Ibu. Bukan padi yang kita tanam, kemudian jagung yang kita tuai, begitu ya. Nah, ini sama seperti Ki Hajar Dewantara, bahwasanya seorang pendidik atau seorang petani, kita hanya bisa mampu untuk memperbaiki kondisi tanah. Kita mencangkulnya, kita memberikan pupuk. Kemudian kita memelihara padi tersebut agar padinya tidak terserang hama. Atau kemudian sebagai pendidik kita berharap padi itu tidak diganggu oleh gulma. Kemudian tidak diganggu oleh ulat-ulat, bahkan jamur-jamur yang ada di dalam tubuh padi tersebut. Sehingga hakikatnya sebagai seorang pendidik, maka kita menuntun kodrat dari murid-murid kita. Jadi diharapkan adalah kita berpihak kepada murid-murid yang ada di hadapan kita. Rekan guru yang hebat, yang akan kita eksplor konsep saat ini adalah pertama perubahan paradigma. Kemudian arti kata disiplin. Disiplin itu sampai saat ini kadang-kadang kita, mohon maaf ya Bapak Ibu ya, kita sendiri aja kadang-kadang memang masih terjebak di dalam kata disiplin itu sendiri. Kemudian ada motivasi, ada 3 motivasi perilaku manusia. Kemudian ada keyakinan kelas. Nah, yang nomor 3 ini diharapkan akan membangun budaya positif, baik itu diri kita sendiri, kemudian untuk siswa kita nantinya. Karena kita akan membangun keyakinan kelas berdasarkan apakah Bapak Ibu memberikan hukuman atau penghargaan kepada siswa terhadap keyakinan kelas ini, atau bahkan Bapak Ibu memahami bahwasannya kebutuhan dasar dari peserta didik kita itu apa saja. Sehingga guru menjadi kontrol, kita berharap segitiga restitusi ini menjadi solusi. Bapak Ibu rekan guru hebat, coba di ruang virtual ini Bapak Ibu sekarang dalam pikiran Bapak Ibu memilih satu orang teman, ya, satu orang teman Bapak Ibu sekalian, silahkan dipilih dalam pikiran Bapak Ibu, menulis secari kertas sesuatu yang sangat berharga. Kemudian kertas itu Bapak Ibu genggam, dan menyuruh teman atau nama yang ada di dalam pikiran Bapak Ibu untuk membukanya. Silakan Bapak Ibu. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Apakah Bapak Ibu memberikan begitu saja teman Bapak Ibu untuk membuka genggaman Bapak Ibu atau bagaimana? Bu Ika deh. Ibu Ika? Bu. Oke. Yang dalam pikiran Bu Ika siapa teman itu? Debbie. Oke. Ibu Debbie. Ya, Bu. Oke. Coba Ibu Maaf, Debbie. Ibu Ika kayaknya kita sehati ya. Di pikiran saya juga Bu Ika. Oh, Masya Allah. Hebat, ini berarti kekuatan pikiran ya. Coba menurut Ibu Debbie, bagaimana cara Ibu Debbie untuk membuka genggaman Ibu Ika? Mungkin kalau misalkan Bu Ikanya lagi menggenggam kertas, saya akan minta tolong dulu. Bu Ika, mohon maaf bisa tolong membuka tangannya. Lalu mungkin sebayangan saya, Bu Ika akan membuka lengan tangannya gitu, Bu. Oke. Bagaimana Bu Ika? Apakah Bu Ika akan dengan senang hati untuk membuka genggaman tangan Bu Ika? Kalau misalkan nggak semudah itu ya, harus harus ada kalimat-kalimat, maksudnya harus ada kata-kata yang apa, yang bisa, maksudnya kayak yang apa ya, bahasanya kayak sopan atau gimana, meyakinkan biar, gitu. ya agar bisa membuka si genggaman ininya gitu, tangan. Oh, iya. Oke, hebat luar biasa. Karena tidak semudah itu, Debbie. Wes, mantap. Bu Ika, mohon tolong. Bolehkah? Udah mohon, udah tolong ya. Ya, udah mohon. Bolehkah agar genggaman tangan Bu Ika dibuka, Bu Ika? Saya ingin lihat apa yang ada di dalam tangan Bu Ika. Saya izinkan, kurang yakin. Debbie. Oke.
Terima kasih Bu Ika dan Bu Debi. Bapak Ibu rekan guru hebat nih, luar biasa. Ternyata yang kita lakukan selama ini seperti halnya Ibu Ika dan Bu Debi tadi. Jadi kita sebagai guru ilusinya gitu ya, bahwasanya kita bisa mengontrol murid kita. Dan yakin bahwasanya Bu Ika akan memikirkan Bu Debi dan Bu Debi akan memikirkan Bu Ika. Nah, kemudian tadi walaupun Bu Debi sudah mengatakan, oh kita teman nih gitu. Kemudian mengungkapkan pasti Bu Ika akan memberikan genggaman itu ke saya karena yakin betul Bu Ika adalah sobatnya Bu Debi gitu ya. Tapi ternyata nggak bisa gitu ya. Walaupun dengan kekuatan positif yang ada gitu, ternyata Bu Ika kuat gitu pendiriannya sehingga menurut Bu Ika harus ada bahasa yang baik atau bahasa yang mengajak, bahasa yang melas atau bahasa yang lebih buat saya itu akan membuka dengan senang hati, begitu luar biasa. Nah, jadi ini sebenarnya paradigma yang kita alami setiap hari Bapak Ibu. Jadi kita mengilusikan diri kita bahwasanya kita dapat mengontrol murid kita. Kemudian kalau kita memberikan kritik, orang akan merasa bersalah dan dapat menguatkan karakter. Luar biasanya itu paradigma ini yang harus kita rubah Bapak Ibu. Sebenarnya kita itu setiap hari ingin orang berpandangan sama terhadap diri kita. Sebenarnya harusnya kita itu berusaha memahami orang, kita memahami aja dulu pandangannya terhadap dunia. Tidak harus sama pandangannya kan. Perilaku buruk itu dinilai sebagai suatu kesalahan. Ternyata semua perilaku itu memiliki tujuan. Jadi siswa kita itu dikatakan buruk dan baik, menurut kita itu pokoknya kalau dia melakukan keburukan pasti dia kesalahan. Padahal belum tentu gitu. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya atau saya bisa mengontrol orang lain. Padahal yang bisa mengontrol diri kita kan adalah diri kita sendiri ya. Tadinya kemudian model pikiran biasanya kita kalau yang satu menang satu kalah gitu. Tapi sebenarnya harusnya yang menang dan menang. Selanjutnya ini kata disiplin. Disiplin itu sebenarnya menurut bahasa Latin adalah belajar. Bukan selama ini yang kita katakan disiplin itu mentaati. Pokoknya kamu harus disiplin. Bahasanya begitu. Sebenarnya disiplin itu belajar. Jadi kalau dia disiplin tepat waktu berarti dia belajar tepat waktu. Kalau dia disiplin belajar berarti dia belajar untuk belajar gitu. Nah, karena saat ini budaya kita yang kita lakukan adalah kalau melakukan disiplin adalah satu kepatuhan. Kemudian disiplin itu dikatakan sebagai ketidaknyamanan Bapak Ibu sekalian. Disiplin yang selama ini kita lakukan adalah suatu pemaksaan gitu ya, padahal tujuannya mulia gitu. Dan apakah kemudian siswa kita disiplin? Ada 3 motivasi perilaku dari manusia. Pertama adalah ketidaknyamanan atau hukuman. Biasanya siswa kita melakukan kegiatan itu atas dasar dia takut sama orang tua atau takut kepada guru. Nah, berarti dia sebenarnya melakukan disiplin itu karena dia menghindari agar tidak dihukum. Kedua, biasanya ada imbalan. Ayo, kalau kamu disiplin, kamu dapat ini. Atau kamu kalau kamu nanti juara 1, gitu ya, oleh orang tua diiming-imingi atau ada imbalannya nanti dapat handphone begitu. Padahal anak-anak kita Bapak Ibu sekalian, itu kan usianya 15 sampai 17 tahun. Di usia itu mereka itu sebenarnya sudah mulai belajar untuk menemukan jati diri. Ya, dia itu berharap ada diajari konsekuensi lah gitu ya. Diajari tanggung jawab. Jadi bukan hukuman. Harusnya dia mulai muncul kesadaran diri sebagai motivasi yang besar di mana dia kemudian sesuai dengan harapan dia. Nah, biasanya yang seperti ini pun dia akan sesuai dengan harapan kita. Maka ada 3 perilaku yang sampai saat ini pun masih kita gali, bagaimana caranya kita membuat siswa kita menghargai dirinya sendiri. Bapak Ibu, ini yang kadang-kadang kita lupa loh. Apakah Bapak Ibu setiap awal semester melakukan keyakinan kelas atau melakukan kesepakatan dalam kelas? Apakah Bapak Ibu Melakukan. Oke. Seperti apa Ibu Debi melakukan keyakinan kelas? Setiap di awal pertemuan ya Bu, di sebelum pembelajaran dimulai, biasanya Debi udah
apa namanya tuh, ngasih tahu dulu aturan-aturan saat belajar matematika bersama Debbie kayak gimana Oke. untuk masalah pengumpulan tugas dan lain sebagainya seperti itu, Bu. Oke. Terima kasih Bu Debbie. Tadi kan Bu Debbie di awal pelajaran selalu memberikan kesepakatan. Nah, tiap orang mempunyai perbedaan terhadap kesepakatan sehingga kemudian menjadi keyakinan kelas bersama. A atau B? Ini ada yang berpendapat Baik. untuk keyakinan kelas menurut Bu Jenny Oke. dan Bu Diri Aika A. Oke, terima kasih. Dan Bu Raisani A. Untuk Oke. Bu Nur keyakinan kelas itu B. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Menggunakan masker. Keyakinan kelas yang seperti apa menggunakan masker sehingga nilai kebajikan yang akan kita tuju itu dapat gitu. Saat ini kita pandemi, apalagi Omikron nih sekarang ada gitu. Izin Ibu, Baik, terima kasih. Silahkan. menggunakan masker jadi itu sebuah kesepakatan, keyakinan atau nilai kebajikannya berarti kalau pandemi untuk jaga kesehatan sama KBM-nya ya berjalan lancar gitu. Orang-orang merasa aman secara pribadi dan secara bersama di kelas gitu. Baik, terima kasih. Betul, Bu. Terima kasih, Bu. Betul, Bu. Menggunakan masker itu sendiri, kalau imbasnya ke kita dan orang lain, maka itu dikatakan sebagai keyakinan kelas. Kebutuhan dasar survival, yaitu kebutuhan hidup, kemudian ada cinta kasih. Jadi walaupun dia melakukan negatif positif, berarti dia sebenarnya butuh cinta kasih. Kemudian ada penguasaan. Jadi ada siswa yang dia memang rajin ke depan, kemudian kita memberikan apresiasi, berarti dia ada penguasaan di sana. Termasuk yang negatif, contohnya ada siswa yang dia kayak punya kuasa di kelas tersebut gitu ya. Kemudian ada kebebasan, ingin membebaskan apresiasinya gitu, membebaskan apa yang ada dalam pikirannya. Kemudian ada juga yang kesenangan. Jadi ada siswa yang kemudian dia melakukan kesenangan demi memuaskan kesenangan pribadinya. Terjadi di sekolah, biasanya guru itu selalu sebagai penghukum. Contoh, pada saat ada siswa yang datang kesiangan, bagaimana Bapak Ibu cara menghardiknya? Kesiangan lagi gitu sambil menunjuk siswa. Itu teh tanpa kita sadari kita teh menghukum dia loh. Kemudian yang kita lakukan juga kita terjebak di bahasa yang lebih slow gitu ya, lebih lembut. Namanya pembuat rasa bersalah orang. Nah, ini yang bahaya. Contohnya ya, harusnya kamu itu harusnya begini. Nah, itu teh dengan sendirinya Bapak Ibu sebenarnya kita membuat dia merasa bersalah. Gimana caranya biar Ibu nggak marah sama kamu? Dan kita bersikap sebagai teman nih Bapak Ibu. Sama kayak saya juga begitu. Ayolah, kamu bisa kok melakukan itu gitu. Demi ibu lah, demi orang tuamu. Nah, ini tuh kayak bahasanya kayak teman gitu ya. Nah, kemudian yang keempat adalah sebagai pemantau. Kemudian berapa banyak sih sebenarnya kesalahan yang sudah kamu lakukan gitu. Itu teh sebenarnya bahasa pemantau gitu itu teh. Yang harusnya kita lakukan adalah kita sebagai manajer, Bapak Ibu sekalian. Mohon izin Bu Iin, guru bahasa Indonesia nih. Gimana cara Ibu membaca kalimat yang ada di depan? Apa yang kamu mau? Oke, terima kasih. Coba Ibu yang lain, Ibu Nur Sofia coba. Dari guru biologi nih. Oke. Apa yang kamu mau? Oke, terima kasih. Dua dulu aja ya. Nah, sekarang ini. Apa yang sedang kamu kerjakan? Oke, bahasa Indonesia banget ya guru bahasa Indonesia ini. Betul, betul. Betul. Bagaimana Bu Zeni, guru geografi, membacanya? Aduh, gimana ya Bu? Suka datar Bu. Silakan. Apa yang sedang kamu kerjakan? Gitu. Oke, apa yang sedang kamu kerjakan? Nah, kalau ini? Kapan saya bisa harapkan ini selesai? Kapan saya bisa harapkan ini selesai? Di mana Anda sewaktu kami mengadakan lokakarya pada hari Selasa lalu?
Oke. Terima kasih. Guru BK banget. Rebecca banget, betul. Bapak Ibu, intonasi kita di dalam tadi menyampaikan kalimat yang saya berikan itu akan berpengaruh terhadap posisi kita tadi sebagai, apakah kita posisinya sebagai penghukum, ataukah posisi kita sebagai membuat rasa bersalah, atau posisi kita sebagai teman, atau posisi kita tadi sebagai pemantau, bahkan sebagai manajer. Namanya adalah restitusi. Jadi menurut Gosen di tahun 2004, restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid kita untuk memperbaiki kesalahan mereka. Sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dan mempunyai karakter yang sangat kuat. Bapak Ibu, ada 9 ciri-ciri dari restitusi. Pertama, bukan untuk menebus kesalahan loh, tapi untuk belajar dari kesalahan. Ini bukan kesalahan, kamu harus menebus kesalahan itu. Nah, kemudian memperbaiki hubungan Bapak Ibu. Ada juga tawaran atau bukan paksaan ya, menuntun dirinya sendiri ya, dapat memenuhi kebutuhan dasar yang 5 tadi. Dia bisa memperbaiki dirinya dan dia diterima oleh anak-anak itu lagi atau diterima oleh kelasnya. Restitusi ini sebenarnya cara yang baik untuk memperbaiki diri, insya Allah. Dari mulai TK, SD, SMP, SMA, kita menjadi penghukum. Pada saat dia nggak datang tepat waktu, dia kemudian kita jemur, ambil hormat, apakah dengan itu dia akan berubah? Ataukah dengan itu dia semakin cinta dengan tanah air dan bangsa? Enggak kan? Kita fokus pada saat dia merubah karakter dia, bukan tindakannya. Karena dia akan melakukan itu terus-menerus kalau kita melakukan hukuman terus-menerus gitu. Dan restitusi ini menjadi solusi sehingga mengembalikan tadi murid kepada kelompoknya. Oleh Gosen tadi dikatakan sebagai segitiga restitusi. Mari kita sama-sama memvalidasi tindakan yang salah. Kemudian kita bisa menanyakan kembali keyakinan di kelas. Satu aja gitu karton, kalau kita mau bikin keyakinan kelas gitu ya, satu karton kemudian itu bisa diisi oleh semua guru mata pelajaran. Kemudian menstabilkan identitas. Ya Ibu mohon izin. Tadi pertanyaannya, jadi kalau dari tadi konsep ya, konsep restitusi itu apakah ada reward dan punishment? Ya punishment sudah jelas tidak ada, tapi ada reward tidak gitu kan? Tadi dijelaskan hanya seperti halnya caranya lebih lembut, mendekati, lebih membangun siswanya gitu karakternya. Apakah ada reward yang kayak gitu-gitunya apa tidak? Terima kasih Ibu. Bertanya. Mangga Ibu Debbie silahkan. Pertanyaannya masih sama ya Bu mengenai restitusi. Di sini kan restitusi itu adalah proses ya Bu menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Nah, bagaimana kalau misalkan setelah adanya restitusi itu masih tidak bisa berjalan dengan baik gitu Bu, untuk menciptakan karakter yang kuat kepada peserta didik. Gitu Bu, terima kasih. Bapak Ibu sekalian, pertama kita melakukan apapun itu harus yakin dulu. Kuncinya yakin, insya Allah pasti bisa. Itu sebenarnya boleh saja, karena hal tersebut akan membuat adanya motivasi di dalam diri siswa. Karena reward itu sebenarnya kalau kita berikan terus-menerus, nanti akhirnya dia akan tergantung. Tapi sebagai manusia, kita nggak boleh berhenti di situ. Karena guru adalah nilai ibadah. Saya ambil dari Bapak Kepala Sekolah kita, bahwasanya guru adalah ibadah. Mendidik adalah ibadah. Berarti kita akan mendidik terus-menerus, Bu. Jangan takut Bu lah, pokoknya dia manusia. Kalau manusia itu berkembang, manusia itu ada segi positif dan negatifnya tadi. Kalau segi negatifnya terus-menerus yang berkembang, berarti ada kebutuhan yang tidak dipenuhi di sana. Mungkin kebutuhan cinta dan kasih sayang, gitu. Jadi kita penuhi dulu tuh ruang-ruang hatinya dengan cinta dan kasih sayang. Kita sebagai guru harus bisa memahami, paham terhadap situasi gitu ya, terhadap situasi anak, tidak bisa egoistis diri sendiri, mungkin saling ingin memperbaiki lah gitu. Mudah-mudahan semuanya diberikan kesehatan,
keluasan ilmu, gitu ya Bapak Ibu ya. Dan kita akhiri dengan membacakan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah Alhamdulillah. Rabbil alamin. Ya. Iya. Assalamualaikum Mangga, Ibu. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Wah, luar biasa. Gelap Bapak terus Ibu sekali kayaknya. lagi terima kasih. Mudah-mudahan kita sama-sama merubah siswa menjadi lebih baik. Begitu juga Amin. saya. Dan mohon izin tadi sudah mengganggu waktunya. Mangga, Madam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam semuanya. warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, boleh live ya. Iya. Assalamualaikum Tur nuhun Bapak Ibu. Izin live Ibu. Terima kasih.